Kim Sang-sik pusing ASEAN All-Star tanpa pemain bintang Indonesia. Pemain bertinggi hampir 2 meter siap perkuat timnas Indonesia. Kode Bali United boyong Sain Patinama. Skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia alami perombakan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kode Bali United boyong Sain Patinama. Spekulasi mengenai masa depan Sain Patinama menarik untuk dibahas. Kode-kode liar pun bermunculan seiring banyaknya rumor yang berhembus bahwasannya bek kiri pemain timnas itu bakal hijrah ke Liga 1. Seperti diketahui, Sain Patinama saat ini tengah bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia, yakni Kasiopan, pasca hengkang dari Viking FK. Bergabung ke Kasiopan sejak 1 Februari 2024 lalu, Sain Patinama beberapa kali jadi andalan klub berjuluk The Pandas tersebut. Di musim 2024-2025 ini, Sain Patinama sudah tampil sebanyak 16 kali untuk Kasiopan dan sempat mendapat 1 kartu kuning kedua. Lantas, bagaimanakah peluang Bali United jika ingin mendatangkan Sain Patinama dari Kasiopan? Melirik dari Transfermarkt, Sain Patinama sejatinya masih menyisakan kontrak bersama Kasiopan. Masa bakti dari Sain Patinama bersama klub tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2026 nanti. Dengan harga pasaran di kisaran angka 5,21 miliar rupiah, Sain Patinama harus ditebus oleh Bali United dari Kasiopan jika benar-benar berminat kepadanya. Sain Patinama sendiri turut dibawa saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada Maret 2025 ini. Meski dipercaya Patrick Kluivert, namun Sain Patinama hanya duduk di bangku cadangan saat timnas Indonesia melawan Bahrain maupun Australia. Bali United yang punya kekuatan finansial yang cukup mumpuni di Liga 1 tersebut pun bisa saja menebus Sain Patinama dari Kasiopan meski harus merogoh kocek yang dalam. Menarik untuk dinantikan siapa pemain keturunan timnas Indonesia yang bakal digait Bali United dalam waktu dekat kelak. Skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia alami perombakan. Pelatih skuad Garuda Muda Nova Arianto beberapa waktu ke depan bakal menggembleng lebih keras lagi anak asuhnya. Bagaimana tidak, laga krusial di Piala Dunia U17 jelas menjadi harapan terakhirnya demi membawa Garuda terbang tinggi. Sebelumnya, menurut Nova, keikutsertaan Zahabi Goli dan kawan-kawan di Piala Asia U17 2025 cukup memberi dampak signifikan bagi keseluruhan tim yang diboyong ke Arab Saudi. Pasalnya, para pemain jadi mendapat pelajaran dan pengalaman dalam menghadapi tim-tim dari negara lain di luar Asia Tenggara bahkan kelas dunia. Sementara itu, manajer timnas Indonesia U17 Ahmed Jaki Iskandar menambahkan, kesuksesan Evandra Florasta dan kolega menjuarai babak penyisihan grup Piala Asia U17 2025 menjadi penegas kualitas Indonesia di kancah internasional. Dengan demikian, standar timnas Indonesia mulai dari senior hingga kelompok umur otomatis meningkat lantaran turnamen antar negara di benua Asia telah menjadi suatu kewajiban yang harus dijalani ke depannya. Kemudian, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menyiapkan sejumlah strategi menyongsong putaran final Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan November 2025 mendatang di Qatar. Setibanya di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Nova mengaku akan meliburkan skuad sebelum memulai latihan kembali bulan Juli mendatang. Anak pelatih legenda di sepak bola nasional Sartono Anwar ini mengatakan akan banyak merombak skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17. Ia menilai level Piala Dunia jauh lebih sulit dibandingkan dengan kontestasi Piala Asia, AFF, hingga babak kualifikasi yang telah dijalani sejauh ini. Mantan asisten pelatih Sintayong itu mengaku tak segan untuk mengganti pemain di setiap posisi yang dinilainya tampil kurang maksimal meskipun telah meraih 3 kemenangan di Piala Asia U17 2025.
Pemain bertinggi hampir 2 meter siap perkuat timnas Indonesia. Akan jadi kabar baik berikutnya bagi timnas Indonesia, terutama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Sebab ada kiper berprofil tinggi yang bersedia memperkuat timnas Indonesia. Siapakah sosok tersebut? Seperti yang kita tahu, kiper timnas Indonesia saat ini memang sudah diisi oleh beberapa pemain seperti Martin Paes, Emil Laudero, Hernando Ari, dan lain-lain. Namun tak menutup kemungkinan timnas Indonesia bakal kedatangan kiper baru lagi yang lebih bisa menjaga pertahanan makin maksimal. Nama Ken van Ovelen dapat dijadikan proyek jangka panjang bagi timnas Indonesia. Untuk saat ini, Ken van Ovelen mungkin masih akan menjadi pelapis Martin Paes dan Emil Laudero. Pemain berusia 21 tahun berstatus kiper utama FC Volendam, klub yang baru saja memastikan promosi ke Eredivisie 2025-2026. Sepanjang musim ini, Ken van Ovelen 26 kali turun di Liga 2 Belanda 2024-2025. Dari 26 laga itu, kiper bertinggi badan 199 cm ini kemasukan 21 kali dan mencatatkan 10 clean sheet. Berkat performa apiknya musim ini, Ken van Ovelen dikabarkan masuk ke radar raksasa Belanda, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2025. Mengutip dari @football.indonesia, Ken van Ovelen memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Nenek Ken lahir di Surabaya, Jawa Timur di zaman Hindia Belanda. Sang nenek dikabarkan tinggal di Indonesia selama 11 tahun sebelum memutuskan pulang ke Belanda. Seperti Martin Paes dan Ole Romney, Ken van Ovelen masuk kategori Bleed First karena sang nenek tidak memiliki darah Indonesia tapi lahir di Indonesia. Jadi bagaimana Patrick Kluivert tertarik menyodorkan nama Ken van Ovelen ke PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kim Sang-sik pusing ASEAN All-Star tanpa pemain bintang Indonesia. Apalah ASEAN All-Star tanpa pemain bintang Indonesia? Bagai sayur tanpa garam, sejatinya kekuatan pasukan yang bakal ditukangi Kim Sang-sik ini bakal sedikit pincang. Seperti diketahui, Manchester United menjadikan Asia Tenggara sebagai destinasi tur pramusim mereka. Pada kesempatan mendatang, anak asuh Ruben Amorim akan mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei mendatang. Kini, kerangka tim Persatuan Asia Tenggara tersebut sudah mulai kelihatan. Mulai dari pelatih, AFC sudah menunjuk Kim Sang-sik sebagai nahkoda utama dalam laga tersebut. Beberapa hari setelah dilantik, Kim juga sudah memanggil beberapa pemain dari sejumlah negara. Beban jelas ada di pundak Kim Sang-sik yang harus menjaga wajah sepak bola Asia Tenggara dalam pertandingan itu. Sayangnya, Kim Sang-sik harus dihadapkan dengan masalah besar karena sikap PSSI soal pelepasan pemain. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang dipanggil memperkuat ASEAN All-Star. Namun, rencana itu bisa saja gagal terwujud karena agenda yang lebih penting yang akan dijalani timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia masih harus melakoni 2 pertandingan di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang dijadwalkan berlangsung di bulan Juni 2025. PSSI disebut tidak akan melepas para pemain di skuad inti dan akan memilih mengirim pemain dari liga lokal. Hanya demi laga persahabatan, mengingat agenda lebih penting untuk negara ada di depan mata.